saat kami mengangkat pujian sembah kami bagi Tuhan dengan tulus hati, karena kami mengasihi Tuhan. Oh, terima kasih. Mari sembah Dia. Oh, kami sembah. Oh Tuhan, kami sembah. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Kami bawa hidup kami
Percaya, jiwa kami berpegang, hati kami bersukacita karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih buat segala berkat anugerah Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dan yang masih akan Tuhan berikan dalam hidup kami. Malam hari ini kami buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mari Kau berbicara kepada setiap kami. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu biar kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya tidak tahu kalau malam ini adalah perayaan Hari Valentine. Andai saya tahu, saya pakai baju pink, celana pink, kaos kaki pink, dan sepatu pink, supaya seru. Mohon maaf, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Tetapi akhirnya saya tahu kenapa Tuhan bicara tentang kasih pada malam hari ini. Tuhan taruh di hati saya tentang kasih, ya. Mari kita akan belajar sama-sama, ya. Kalau bicara tentang Valentine, hari kasih sayang, maka itu bicara tentang relationship, ya. Bicara tentang membangun hubungan. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya hubungan itu baik-baik saja. Entah hubungan suami istri, kekasih, orang tua dan anak, pimpinan dan karyawan, hubungan pertemanan, persahabatan, kadang-kadang berjalan dengan baik, ya, enak gitu ya. Seperti malam hari ini semua guyup, rukun, amin. Walaupun pilihannya berbeda, itu kan kemarin. Hari ini sudah rukun, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita sama-sama, ya, merenungkan firman Tuhan. Andaikan kalau hubungan itu tidak baik, nah ini masalah. Kadang-kadang hubungan itu menuju kepada kelelahan. Aku capek ngertiin dia, aku lelah memaklumi dia. Dia gitu terus, nggak berubah-ubah, nggak ngerti-ngerti. Capek aku. Apalagi kalau sakit hati, dia berkhianat, dia melakukan ini, dia begitu. Relationship itu jadi rusak. Saya berdoa, kalau ada hubungan yang rusak, malam ini kiranya Tuhan memulihkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya mau sampaikan, bahwa apa yang terjadi, hubungan yang rentan itu, hubungan yang mudah rusak, hubungan yang rapuh. Dulu orang mengeluh-elukan Bapak Presiden Jokowi. Siapa sangka belakangan ini beliau dihujat luar biasa. Betul ya? Itu hubungan, kepentingan politik. Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mau sampaikan malam hari ini, hubungan kita anak Tuhan dengan Tuhan. Saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah akan menyerah terhadap kita semua. Amin. Kita ini banyak mengecewakan Tuhan atau banyak menyenangkan Tuhan. Tetapi saya ingin sampaikan satu kebenaran, bahwa Tuhan tidak akan pernah menyerah atas hidup kita. Amin. Mari kita baca ayatnya lebih dulu, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama, kita aminkan firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama, 2-3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin.
Sekali lagi, 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia Tuhan tetap setia. Karena Dia Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Apa maksudnya tidak dapat menyangkal dirinya? Maksudnya dia tidak dapat memungkiri sifatnya, karakternya yang adalah setia. Amin. Dia Tuhan yang setia. Itu sudah jati dirinya. Itu sudah menjadi sifatnya. Dia tidak bisa pura-pura untuk tidak setia. Dia setia. Itulah Tuhan kita. Mari kembali ke slide. Apa itu setia, Bapak Ibu Saudara? Slide firman Tuhan, PowerPoint. Setia itu tidak meninggalkan, setia itu tidak melupakan, setia itu tidak berkhianat, ya. Setia itu dia akan tetap ada dan terus ada bersama kita, untuk kita. Dan saya sebut judul firman Tuhan pada malam hari ini, Dia Tuhan itu tidak akan menyerah untuk kita, dan Dia tidak akan menyerah terhadap kita. Amin. Mari tangkap satu rema firman Tuhan malam hari ini, bahwa Dia Tuhan selalu dan selalu akan menyayangi kita semua. Amin. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak akan menyerah terhadap kita. Yang pertama, saya mau ajak kita merenungkan. Yang pertama, pada waktu Dia menjalani atau menggantikan kita menjalani hukuman dari Tuhan, hukuman karena dosa, hukuman kematian, hukuman salib, hukuman yang begitu mengerikan. Dia menebus kita, Dia menggantikan kita. Yang seharusnya kita yang terima hukuman itu, tetapi Dia yang tidak berbuat dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita. Dan Dia menjalani hukuman itu. Dia menggantikan kita untuk menanggung hukuman itu. Amin, Bapak Ibu. Hukuman itu amat menyakitkan. Hukuman itu amat sangat mempermalukan dirinya. Dia tidak salah, tapi diludahi, dipukul, dilecehkan, dihinakan. Bulan depan kita memperayakan Paskah. Kita mengenang kasih dan pengorbanan Tuhan. Tetapi malam ini dalam perayaan Valentine, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara ingat kembali bagaimana Tuhan menyayangi kita, berkorban bagi kita, dan Dia tidak menyerah, malu, perih, sesak, segala macam Dia alami, berdarah-darah sampai titik darah penghabisan. Dia tahan, Dia tahan, Dia tahan. Mari kita baca Yesaya 53. Ini boleh menggambarkan bagaimana Tuhan bertahan di atas kayu salib untuk penderitaan yang seharusnya saudara dan saya yang menanggung, tapi Dia menanggung semuanya untuk kita. Kita baca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Pelan-pelan ya Bapak Ibu baca, dihayati apa yang sudah Tuhan kerjakan, sudah Tuhan lakukan buat kita semua. Kita baca 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Sama-sama, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita
yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan bukan, itu bukan kena tulah, tapi kita penyebabnya. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan. Tuhan timpakan kejahatan kita semua, kita sekalian, kepada Yesus Tuhan. Ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulut. Itu yang dilakukan Tuhan untuk kita, bagi kita, dan demi kita. Dia bertahan, dan dia tidak menyerah, walau amat sangat berat, sakit, malu, rasanya terhina sekali, lebih rendah dari sampah. Tapi dia tahan. Kembali ke slide. Apa yang terjadi Bapak Ibu seandainya Tuhan tidak bertahan? Seandainya Tuhan menyerah di tengah jalan. Sudah, tidak mau aku. Percuma manusia tidak ngerti-ngerti kasihku. Dari sejak Adam dan Hawa sampai bangsa Israel, semua tegak tengkuk. Percuma aku ciptakan ulang langit dan bumi, Tuhan bisa ciptakan ulang manusia. Tetapi lihat Bapak Ibu, Tuhan tidak menyerah. Amin. Dia tidak berhenti di tengah jalan. Dia tetap menyelesaikan misinya, tugasnya sebagai tumbal, sebagai juru selamat. Amin. Dia menyatakan cintanya, kasihnya kepada kita semua. Andai dia berhenti, andai dia menyerah, kita tidak diselamatkan Bapak Ibu. Kita tidak dapat hidup kekal, kita tidak dapat pengampunan. Untung dia bertahan sampai akhir, sehingga saudara dan saya oleh darahnya diampuni Tuhan. Amin. Oleh darahnya kita ditebus dan diselamatkan. Kita semua yang dalam Kristus akan beroleh hidup yang kekal dalam kerajaan sorga yang mulia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau segitu cintanya Tuhan kepada kita, Bapak Ibu, seandainya ada hal-hal dalam dunia ini karena ikut Tuhan, ada sesuatu yang harus kita tahan, ada sesuatu yang salib kecil-kecil yang harus kita pikul. Tidak seberat apa yang dia lakukan, seberat yang dia jalani. Saya mau ajak Bapak Ibu, tahan. Amin. Tahan. Sabar. Kasih itu sah. Kalau Tuhan mau bertahan demi kita, Bapak Ibu, maukah kau bertahan untuk rumah tanggamu? Maukah kau bertahan untuk anak-anakmu? Maukah kau bertahan
untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, korban perasaan sedikit-sedikit tidak apa-apa. Jangan selalu harus nuruti emosi. Oh, senang aku, tersinggung aku, kecewa aku, marah aku. Gak gereja-gereja. Hal sepele, hal kecil, cobalah tahan. Lihat Tuhan, lihat bagaimana Dia jadi teladan. Lihat contoh yang Tuhan berikan. Bertahannya karena apa? Karena cinta. Kalau ada cinta, bisa tahan. Saya berdoa cuma cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, cinta gereja Tuhan. Amin. Angkat panji Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Kita pikul salib sedikit-sedikit, kita menyangkal diri. Ayolah bertahan. Kalau ada sakit, ada hal-hal yang beban, masalah, persoalan yang harus kita pikul dan Tuhan izinkan, Bapak Ibu Saudara, tahan, sabar, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Amin. Sabar, sabar, beriku padamu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lihat Tuhan bertahan, Tuhan tidak menyerah terhadap kita. Yang kedua, slide. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana Tuhan tidak menyerah terhadap kita, yaitu terhadap dosa, kesalahan, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kita. Tuhan tidak menyerah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang pilih kita. Setuju? Bukan kita yang pilih Tuhan. Bapak Ibu pilih presiden, belum tentu presidennya tahu Bapak Ibu siapa yang Bapak Ibu coblos. Bapak Ibu yang milih, dan dia yang dicoblos, yang dipilih, belum tentu dia kenal kita. Beda ya, dipilih dan memilih itu beda ya. Bapak Ibu perhatikan, kita, kata firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih. Amin. Siapa yang jatuh cinta dulu? Siapa yang ngelamar dulu? Siapa yang maju dulu? Nembak dulu siapa? Tuhan. Halo, amin. Tuhan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, siapa yang cari Adam? Adam sembunyi kok, tidak mau ketemu Tuhan. Siapa yang cari? Siapa yang lebih peduli akan relationship? Tuhan. Tuhan tahu tidak kita lemah? Tuhan tahu tidak kekurangan kita? Bolak-balik salah, jatuh, cerewetnya minta ampun, nyamuan, gak sabaran, tersinggungan. Tuhan tahu tidak kekurangan-kekurangan kita? Tuhan tahu. Tuhan tetap memilih kita. Amin. Tokoh-tokoh di Alkitab ada yang sempurna? Tidak ada. Semua punya kekurangan. Tuhan tetap memilih. Nanti saya tunjukkan beberapa orang. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa Tuhan tidak menyerah terhadap dosa kita. Tuhan tidak menyerah terhadap kesalahan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Walaupun kita ini berulang-ulang kali jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, jatuh dalam kelemahan, kekurangan kita, Tuhan katakan, ayo bangkit, ayo
hidup kudus lagi, ayo hidup benar lagi, bertobat. Tapi Tuhan tidak menyerah terhadap kita. Amin. Tuhan tidak pernah membuang. Sudah. Apa Tuhan begitu? Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit, namun kasih setiamu tak akan beranjak. Kata firman Tuhan, kalaupun bukit dan gunung itu bisa beranjak, itu bahasa ya. Gaya bahasa. Gunung, bukit bisa beranjak itu pindah. Seperti saya pindah ya. Bisa beranjak. Gunung, bukit tak bisa beranjak, nggak punya kaki. Tapi andaikan bukit, gunung bisa beranjak, kalaupun bisa, Tuhan berkata, kasih setiaku takkan beranjak. Artinya lebih kokoh, lebih kuat daripada gunung dan bukit. Aku tetap mencintai umatnya. Aku tetap mengasihi anak-anakku, walaupun mereka manusia dari debu. Aku mengasihi mereka. Amin. Apa itu? Yang penting bertobat. Walaupun kita salah, Tuhan mau mengampuni dan Tuhan mau memaklumi. Halo, teman belum tentu bisa begitu, percaya. Istri suami belum tentu bisa mengampuni, memaklumi, belum tentu. Tidak semua orang bisa, tidak semua teman bisa, tidak semua kekasih bisa. Tapi Tuhan bisa mengampuni, memaafkan, memulihkan. Tidak diungkit-ungkit lagi, dilupakan. Amin. Ingat Daud itu dosanya parah. Percaya, lebih parah Daud daripada Jokowi. Ini harus dimaksulkan. Raja Daud pecat, berzina, sudah berzina, istri dari perempuan yang dia tiduri itu dikirim ke medan perang supaya mati. Dibuatkan skenario. Nah, itu penguasa bisa atur skenario dengan catatan. Dia atur, kirim ke Panglima Yoab. Panglima Yoab taruh Uria di medan peperangan paling depan. Sudah maju paling depan, pasukan yang lain ditarik mundur. Kurang ajar. Mati Uria, pasti mati. Dan itulah Daud. Parah Daud ini. Dan Tuhan berurusan dengan Daud, menghukum Daud. Dia sempat kehilangan tahtanya, dikejar anaknya, mau dibunuh. Istri-istrinya Daud ditiduri sama anaknya sendiri, Absalom. Itu hukuman bagi Daud. Tuhan tidak pernah memaklumi dosa. Tuhan tidak pernah membiarkan dosa. Tapi Tuhan cinta orangnya, orang berdosa. Amin. Tuhan cinta. Tuhan ampuni enggak? Tuhan maafkan enggak? Tuhan pulihkan enggak? Daud seorang yang berkenan kepada Tuhan karena dia mau bertobat. Bukan karena dia perfect, sempurna, tak pernah salah, bukan. Tapi mau bertobat. Amin. Gereja tidak cari jemaat sempurna. Jemaat jangan cari pendeta sempurna. Tidak ada gereja sempurna. Tetapi semua kita mau hidup dalam kebenaran. Mari bertobat. Amin. Saling mengingat,
saling menasihat, saling hidup dalam kebenaran, saling membangun, menguatkan iman satu dengan yang lain. Beda dengan Saul. Saul pernah buat kesalahan, tapi kesalahan Saul tidak begitu besar. Lebih besar, lebih parah Daud. Masalahnya Saul dipecat Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan buat angkat tangan terhadap Saul? Kenapa? Karena tidak mau bertobat. Waktu ditegur, Saul justru marah. Ditegur Nabi Samuel, dia marah dengan Nabi Samuel. Samuel, aku ini raja. Hormati aku di depan Tuhan Israel. Aku ini raja. Ditegur malah dia marah kepada orang yang menegur. Yang begini-begini Bapak Ibu, kesalahannya mungkin kecil, kesalahannya mungkin tidak parah, tapi ampun, hati-hati, Tuhan bisa nyerah, Tuhan bisa angkat tangan. Kenapa? Karena tidak mau didandani. Paham ya Bapak Ibu? Tuhan itu maha mengampuni, maha memulihkan. Amin. Kalau kita mau didandani. Dia juru selamat, dia penjuna kita tanah liat. Tuhan mau membentuk kita, separah apapun kita, pembunuh, pezina, pendosa berat, siapapun kita. Dengar firman Tuhan malam ini. Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau mengampuni, asal kita mau datang kepada Tuhan dan bertobat. Seperti bapak menunggu anak bungsu, nggak dicari ya, nggak dirayu-rayu, dimohon-mohon, ayo pulang, ayo pulang. Nah, kalau belum sadar, ya rindu, sak kapok-kapok itu. Lihat nanti di luar Tuhan, hidup di luar kasih karunia, apakah lebih baik dibiarkan sama bapaknya sampai satu hari anaknya sadar, anaknya pulang. Waktu anaknya pulang, dimarahi, enggak, dipeluk, disayang, dipulihkan. Amin. Tuhan tidak menyerah kepada kita. Tuhan tidak memaklumi dosa. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan tetap sayang kepada orang yang berdosa. Amin. Next, kita lihat beberapa ayat ini. Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Yesaya 1 ayat 18, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti. Amin. Artinya dosanya seberat apapun, sekotor apapun, sehina apapun, orang lain tidak pandang saudara. Saya mau sampaikan dari mimbar ini, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan tetap menerima Anda. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap Anda. Jangan merendahkan dirimu sendiri. Tuhan aja terima. Amin. Di Alkitab ada yang namanya Rahab. Itu pelacur. Ada perempuan yang ditangkap basah, siap dirajam batu. Tuhan selamatkan. Tidak ada orang terlalu hina bagi Tuhan, asal mau bertobat. Dan tidak ada orang terlalu suci di hadapan Tuhan,
Bagi Tuhan tidak mau tobat itu gila, menjijikkan. Itu orang Farisi, ahli Taurat, itu menjijikkan bagi Tuhan. Seperti kuburan yang dikapur putih-putih, kelihatannya suci di luar, tapi di dalamnya siapa tahu. Tuhan cari orang-orang yang mau bertobat. Amin. Satu ayat lagi, Mika 7 ayat 19. Kita baca sama-sama 2-3. Biarlah Dia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam. Mika hidup pada zaman pembuangan Israel. Israel ini anak Tuhan, umat Tuhan, Tuhan sayang, tapi ya itu dapat bikin dosa berulang-ulang, dan Tuhan pegel, Tuhan proses mereka, Tuhan taruh di tangan Babel, Tuhan hukum mereka sampai Tuhan memurnikan mereka, dan Tuhan janji Tuhan akan memulihkan mereka kembali ke Israel. Lalu ayat ini katakan, Ia akan kembali menyayangi kita. Amin. Ini nubuatan Nabi Mika. Tuhan akan kembali menyayangi umatnya Israel, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Apa itu tubir? Tubir itu jurang, tapi di dalam laut. Jadi laut ada dasarnya, di dalam dasar laut ini ada tanah ya. Di tanah dalam laut ini ada tubir, ada jurang. Kelihatan enggak? Dari atas kelihatan. Begitu dalamnya dibuangnya dosa kita. Artinya sampai tidak diketemukan lagi dosa kita. Seperti itu Tuhan menjauhkan kita dan dosa kita. Tuhan jauhkan dosa ya dosa, kamu ya kamu anak Tuhan, kamu milik Tuhan, kamu kekasih Tuhan. Aku mengasihi kau, aku tidak suka dosa. Bertobat, aku tetap menyayangi kau. Amin. Nah, aku bikin salah lagi, bangkit lagi, bertobat lagi, keliru lagi, kelemahan lagi, umat lagi, bangkit bertobat lagi. Amin. Tuhan tetap mengasihi kita semua. Tuhan tidak akan menyerah terhadap kita. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Tuhan tidak akan menyerah terhadap kita saat Dia mengurapi dan memakai hidup kita menjadi alatnya. Setiap kita diberi talenta, karunia, dan tugas khusus di muka bumi ini, ya. Tidak mungkin saya sampaikan panjang lebar. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang tema ini, ya. Nah, ini memenuhi destiny kita, ya. Destiny ilahi dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan taruh talenta, karunia, dan Tuhan mau kita berguna, bermanfaat, menjalankan tugas yang daripada Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, seringkali orang yang mendapat kepercayaan Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan, itu mengecewakan. Saya ambil beberapa contoh. Yang pertama itu Simpson. Simpson ini diurapi Tuhan. Simpson ini diangkat Tuhan jadi hakim. Simpson ini punya talenta, karunia khusus, karunia otot, kuat, begitu hebat, begitu luar biasa kekuatannya. Satu kali dia pukul orang, itu bisa ratusan ribuan orang dikalahkan oleh satu orang Simpson. Luar biasa. Tapi Simpson ini tidak menjalankan tugasnya. Dia main-main dengan waktunya, main-main dengan perempuan, dia bersenang-senang. Nah, ini mengecewakan Tuhan.
yang terjadi? Tuhan pecat, Tuhan buang. Sama halnya dengan Saul, sama halnya dengan Daud. Ingat ya, Tuhan gak suka dosanya. Tuhan hukum Simson, ditangkap orang Filistin, lalu matanya dicungkil, ya dijadikan budak, dijadikan tontonan, ditertawakan oleh orang-orang Filistin. Satu kali Simson bertobat, berdoa. Kita baca ayatnya, Hakim-Hakim 16 ayat 28. Jadi kita baca sama-sama. Hakim-Hakim 16:28. Kita baca 2-3. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang. Ini doa Simson. Artinya apa? Dia bertobat, dia minta ampun, dia ngaku salah, dan dia sudah dihukum, dan dia sadar. Sekarang dia mau menjalankan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya menumpas orang Filistin, orang Kanaan. Dia minta kekuatan dari Tuhan. Saudara baca nanti ya, ayat berikutnya. Tuhan kembalikan tidak kekuatannya? Tuhan kembalikan. Artinya apa? Urapan itu yang tadinya hilang, Tuhan kembalikan. Jadi statusnya tetap hamba Tuhan atau bukan? Tetap hamba Tuhan. Karunia talentanya dipulihkan, dipulihkan. Amin. Berarti Tuhan pakai lagi Simson. Itu sebabnya Daud tidak mau ganggu Saul, tidak mau bunuh Saul. Aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Siapa tahu dia bertobat. Daud tidak mau ikut-ikut. Itu orang yang diurapi Tuhan, itu urusan Tuhan dengan dia. Sama dengan Simson. Tuhan tidak menyerah dengan Simson. Memang Tuhan hukum, memang Tuhan izinkan, ditangkap, diperbudak, matanya dicungkil, dia menderita sekali. Ya, karena kesalahan, Tuhan izinkan hukuman-hukuman. Di waktu dia berdoa, minta ampun, bertobat, Tuhan bukan hanya mengampuni. Poin ketiga ini saya bicara bukan hanya diampuni kesalahannya, bukan, dipulihkan posisinya. Tuhan tetap mengurapi dia. Amin. Tuhan tetap pakai hidupnya. Tuhan tidak pecat dia. Simson akhirnya tetap dipakai Tuhan sampai akhir hidupnya. Daud pun sama. Daud diampuni dosanya. Tuhan hukum, ya Tuhan hukum. Tapi tetap dia sebagai raja. Urapan Daud, urapan raja. Tetap dia memimpin umat Israel. Bagi kita, Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan jatuh, aduh sudah. Betul tidak? Tapi saya sampaikan, Bapak Ibu, itu manusia menghakimi. Tapi bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita. Amin. Bertobat, kembali, dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Amin. Simson dipulihkan, Daud pun dipulihkan. Satu lagi, kesalahan Daud itu parah, memalukan. Ini orang diurapi Tuhan, tapi
Tapi Tuhan memulihkan. Tak pernah Tuhan buat. Andaikan Saul mau bertobat, tak pernah Tuhan pecat. Ingat Yunus, Yunus itu disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Tuhan tidak pakai orang lain, ya sudah, tidak mau sudah, aku tak panggil Pak Paulus dari Susanto. Gak Yunusan. Tidak. Tuhan tetap pakai hidupnya Yunus. Tuhan proses dia. Amin. Jadi saya mau dapet. Semakin kita dapet, Tuhan proses kita makin lama. Kalau kita dipanggil Tuhan, mau dipakai Tuhan, katakan Tuhan, ini aku hamba-Mu. Amin. Pakailah hidupku. Nah itu cepat prosesnya selesai. Amin. Saya berdoa semua kita diurapi dan dipakai Tuhan. Amin. Kita lihat Markus, satu kisah terakhir sebelum kita berdoa ya. Kisah Para Rasul 15. Kisah Para Rasul 15. Ayat 37 sampai 39. Kita baca 2-3. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus 38. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini cerita tentang Markus. Markus seorang anak muda ikut Paulus pelayanan. Waktu ikut pelayanan katakan seperti anak sekolah kitab, mahasiswa, STT, magang gitu ya. Seperti itulah kira-kira, full time pengerja. Waktu diajak pelayanan, tidur seadanya, makan seadanya, tidak ada uang. Paulus harus kerja sebagai tukang tenda. Itulah nasib pelayanan. Bapak Ibu, rasul, pelayanan rasul. Tetapi Markus ini yang tadinya lihat Paulus, Paulus hebat di mimbar. Nah, tapi pelayanan kok gini ya? Mana nggak teratur, makan seadanya, tidur di mana saja mereka bermalam, di mana ada tempat tidur di situ. Aduh, kok gini? Aduh, disuruh kerja jadi tukang tenda, sambat, ngeluh. Aduh, akhirnya Markus ini lari, pulang, pergi, meninggalkan pelayanan. Satu kali ketemu lagi. Sudah sekian lama, sudah berapa tahun, ketemu lagi ya. Barnabas ingin mengajak pelayanan lagi, trip ya, perjalanan misi, pelayanan lagi. Barnabas mau ngajak Markus, Paulus dengan jelas tegas menolak. Tidak usah, anak manja gitu, tidak usah diajak. Dia meninggalkan kita. Betul ya? Tapi ternyata Markus sudah berubah. Dia sudah belajar banyak dari kesalahannya. Dan di bawah penggembalaan seorang Barnabas, akhirnya seorang muda yang bernama Markus ini kemudian dipakai Tuhan luar biasa. Tahukah Bapak Ibu, Injil Markus yang nulis anak muda ini. Injil Markus anak muda yang tidak diperhitungkan, yang lari dari pelayanan, yang tidak tahan menderita. Tapi waktu dia dipulihkan, diberi kesempatan,
anak ini dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan tahu, iya Markus masih muda, nggak pernah menderita. Kaget, pelayanan kok gini, kaget. Bagi kita yang sudah di ladang pelayanan paham, tapi bagi Markus ini kaget, shock. Kok gini? Tetapi Tuhan beri waktu, beri kesempatan, imannya bertumbuh menjadi matang. Ketika dia matang, dia siap dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dan luar biasa. Dialah penulis Injil Markus. Amin. Tuhan tidak pernah mengabaikan kekurangan kelemahan kita. Tuhan tetap mau urapi, Tuhan tetap mau pakai kita menjadi alat bagi kemuliaan. Amin. Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang mengganggu kita melayani Tuhan, dulu 30 tahun yang lalu, aku gitaris pemuda. Sekarang mana talentanya? Sekarang jadilah gitaris kaum pria. Tetaplah melayani Tuhan, karena kita berlomba-lomba mengumpulkan pahala mahkota di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada satu slide lagi saya mau ajak kita baca. Slide terakhir, saya ingin ambil kesimpulan dari apa yang kita belajar malam ini. Mari kita lebih cinta sayang Tuhan, sebab Tuhan amat sangat mengasihi kita. Dia tidak menyerah terhadap kita, dan Dia setia. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin kita waspada. Jangan mau dibodohi iblis. Tidak ada orang yang ditolak Tuhan. Tidak ada. Semua diterima Tuhan, asal mau bertobat. Amin. Masih dosa, ya bawa dosamu sini, berperkara dengan Tuhan. Jangan nunggu suci dulu, jumpa Tuhan, Tuhan akan menguji. Datang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang orang ditolak Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Yang ketiga, lihat, alami kemurahan hati Tuhan Bapak Ibu. Maka dengan demikian, kalau kita mengalami kemurahan kebaikan Tuhan yang setia, tidak pernah nyerah sama kita, nah dari situ kita bisa melepaskan berkat yang sama untuk pasangan kita. Kita tidak nyerah dengan pasangan kita. Kadang jomblo kudu tak tinggal kerja di luar negeri, sekarang ngurus jomblo terus. Tapi ketika kita sadar, kita ngalami, kita pun diampuni Tuhan. Tuhan pun tidak nyerah sama kita. Kita mulai bisa mengampuni teman kita, anak kita, kadang nyakiti kita. Kita bisa ngampuni orang lain.